Gua memang pengen menobatkan kameramen siapapun mas kameramen yang di sini itu sebagai biduannya kamera. Karena ya, setiap dia pegang kameranya goyang. gue nih hampir nggak pernah gue di bioskop ya. Gue nih belum di bioskop, gue kayak gue kayak apa ngangkat tangan gitu loh. Gue kayak what the hell, kayak gue kayak bener kayak apa sih maksudnya film ini aja. Hey guys, kita balik lagi nih di review film. Kita akan ngebahas satu film yang memang harus tayang di bulan Agustus ya. Karena kalau tayangnya bulan depan berarti namanya jadi promo Virgo. Kalau bulan sebelumnya jadi promo Cancer gitu. Oh iya benar. Oke, nggak lucu, tapi kan ya namanya usaha ya. The name is business gitu. Film ini tuh menceritakan tentang legenda Chromoleo sendiri. Chromoleo itu sebenarnya legenda yang ada di di Jawa Tengah kalau nggak salah, Jawa di Tengah. kaki Gunung Iya. Merapi ya, tentang rombongan pembawa keranda mayat gitu. Yang katanya kalau ini itu aslinya ya yang dari yang gue denger ya. Jadi cerita aslinya sebenarnya rumor aslinya atau urban legend aslinya itu sebenarnya Chromoleo itu iring-iringan pembawa keranda yang katanya sebutannya memberi pertanda kematian. Jadi kalau Chromoleo itu muncul akan ada kematian di mana gitu. Sementara berbeda dengan legenda keranda terbang atau yang disebut lampor, itu dia malah ngutuk gitu. Jadi sebenarnya depiksi dari Chromoleo di sini itu agak salah. Yang ngutuk itu lampor atau keranda terbang, bukan Chromoleo. Chromoleo itu lebih ke pembawa itu pertanda kematian. Atau di beberapa tempat yang gue pernah lihat videonya juga itu ini katanya kalau lu lihat Chromoleo lu bakal dibawa di keranda itu, jadi kebawa pergi ke alam baka gitu. Sama lah kayak dulu ada satu legenda di Jepang yang mirip-mirip nama di itunya sih keren ya, nama bahasa Inggris ya atau artiannya gitu, malam Betul. Festival 100 Iblis, 100 Demon Festival Night, gitulah pokoknya. Iya. Itu di Jepang lah ya bang. Iya, itu yang di Jepang itu kira-kira sama lah. Itu menceritakan tentang satu malam itu ada rombongan 100 iblis yang kalau lu ngelihat lu bakal diseret pergi gitu. Semacam rombongan sirkus yang narik anak kecil pergi terus dijadiin pertunjukan sirkus jahat gitu kalau di Amerika. Ya gitulah. Film ini disutradarai sama Mas Anggi Umbara yang di-co-directorin sama Cornelio Sani, ditulis juga oleh Cornelio Sani, diperankan pemeran utamanya juga oleh Mas Cornelio Sani. Mas ini pikir dia ini ya, Joko Anwar. Atau mungkin ini bang, atau mungkin itu kayak Bradley Cooper di ini loh yang sama Lady Gaga itu loh Sih itu? Itu kan, pokoknya itulah yang film itu. Yang A Star Is Born. A Star Is Born ya. Nah itu kan Bradley Cooper semuanya tuh, produser iya, direct juga iya, nulis iya, ngisi lagu juga, main juga. Nah itu mungkin terinspirasi lah ya. Soalnya gini ya, dari pengalaman gue yang terdahulu gitu. Kalau director itu biasanya yang directing malah Mas Anggi Umbaranya mungkin cuma sedikit-sedikit. Oh gitu ya. Sama ini tebakan gue lagi, tapi nanti kita dengerin pendapat lu dulu aja, Zra. Gimana film ini sebenarnya? Gimana bang ya? Gue nggak bisa keluarkan word. Bingung gue nonton ini kayak mungkin awalnya oke. Tiba-tiba tapi abis itu mulai kayak apa sih ini maksudnya gitu kan? Karena kayak membingung kayak jalan ceritanya menurut gue rada nggak sinkronnya sama judulnya kan. Nah gue nggak tahu tuh maksudnya Chromoleo di sini tuh apakah fenomena kutukan atau dia muncul. Jadi seolah-olah nih Chromoleo itu kayak nggak penting gitu loh bang. Lo ngerti nggak? Betul. Karena di sini memang lebih mengedepankan mengenai tiba-tiba siapa nama Cornelio, Jarod ya kan? Jarodnya balik gitu. Tapi kayak di esensi dari terornya Chromoleo itu kayak seolah-olah cuma buat ditunggangi sama si Jarod aja gitu. Maksudnya jadi kayak nggak penting gitu loh menurut gue. Persis, itu gue pengen ya terus ini. Iya, kayak itu yang jadiin gue apaan sih ini. Terus yang kedua ya itu udah ceritakan. Terus kayak ya jadi terus aneh aja sih kayak kayak tiba-tiba pas gue pokoknya tuh banyak adegan yang buat gue ini apaan sih gitu. Karena jadi bingung gitu loh gue gitu. Itu satu ya, jalan cerita. Mungkin nanti kita bisa bahas satu persatu ini ya dari lu juga. Terus yang kedua, gue nggak tahu sih bang kalau yang dari segi kamera ya. Ini emang dia sengaja tapi atau mungkin emang subjektif, gue nggak cocok aja sih. Kayak ini dia ini kayak mau kayak
Kalau lu liatin kamera itu kameranya kayak ala-ala dokumenter banget. Gini, gua memang pengen menobatkan kameramen siapapun mas kameramen yang di sini itu sebagai biduannya kamera. Karena ya, setiap dia pegang kameranya goyang. Iya, bener kan? Iya. Nonton ini harusnya tuh oke, misalnya gini, gue tahu bahwa ada beberapa adegan horor ya, terutama lu mau handheld atau mau agak shaking dikit agak supaya kayak ala-ala Dutch angle atau ala-ala yang sedikit goyang biar ada lebih apa intens itu boleh, tapi ini kayak adegan gak penting itu kayak semuanya kan? Kayak, iya, hampir semuanya lah ya. Dan pas gue nonton nih, dan itu gue temukan biasanya di film dokumenter memang yang memperlihatkan agak real. Nah, ini apa? Ada zoom in zoom out nggak jelas. Iya, itu maksud gue, itu yang gue bilang bang, maksudnya itu pas gue di dokumenter atau mungkin at least kalau kayak fan footage deh, kayak misalnya Keramat itu masuk akal karena kan waktu ceritanya kayak handycam terus ceritanya seperti itu, atau tapi kalau ini kan ini film fiksi yang ceritanya bukan fan footage gitu kan, gitu ceritanya ini memang ya, jadi kayak kenapa harus ada zoom in zoom out terus gitu kayak patah-patah gitu kan dong. Betul. Jadi what apa ini gitu. Gitu. Terus ya pasti secara kalau audio ya itu gue gak cocok juga sih bang. Jadi di audionya menurut gue terlalu berisik sama apa ditempatinnya terus-terus dan yang kurang penting itu beda sama gue gak mau membandingkan ya, tapi ketika waktu itu emang harus bandingin sih ya, kalau dia mau. Iya. Misalnya waktu itu kayak Joko Siksa Kubur itu kan background tuh terus menerus ada di belakang, tapi dia tuh nggak berisik tau, jadi dia tuh kayak natural ada aja gitu kan. Tau ngerti nggak bang yang suara yang kayak dem jadi kayak bikin tegang terus tapi nggak annoying gitu loh, jadi tapi bikin kayak anjir kayak itu bikin ambience saya kena lah ke ambience ya. Iya, jadi benar gitu. Nah di sini tuh enggak, bersih banget, terus tuh kayak itu, dan penyakit horor Indo apa namanya untuk ngejam scare. Jadi gue pun kaget, bukan karena takut, tiba-tiba kaget karena suaranya karena jedernya gitu loh. Iya emang. Iya jump scare nggak jelas gitu. Itu sih. Nah cuma emang menurut gue MVP dari MVP misalnya MVP ini ya, quote unquote itu adalah Mas Jarod sih. Jarod. Terus yang gue juga sesali tuh tokohnya Tio Pakusadewo sih, aneh banget sih itu anjir, kasian banget. Segede Tio Pakusadewo, perannya aneh menurut gue lah. Iya. Nggak, gue juga emang sangat menyayangkan ya. Oh ya, ini kali ini gue mau muji dulu sedikit buat apresiasi dulu ke Ratu Sofia ya, yang memerankan Zia. Iya, dia oke lah. Yang dengan naskah sebegitunya gitu masih memberikan performa yang oke lah ya, sama pokoknya berdua orang itu masih semangat lah ya, sama Mas Tio Pakusadewo tuh. Iya Mas Tio, iya sama Om Tio ya. Sama Om Tio tuh masih oke lah, masih sisanya. Itu satu, iya. Yang tokoh yang kasihan tuh juga menurut gua si temennya sih. Yang mana temennya si Zia itu loh. Teman yang cowok si siapa? Abun Sungkar. Itu yang tokoh-tokohnya yang cowok yang temannya Zia yang temenin dia ke desa itu. Itu gua kasihan banget. Tapi nanti aja kalau kita ngomongin adegan. Iya, maksudnya bukan adegan. Ya, gua ngomong secara besar dia bisa di situ tiba-tiba untuk mati doang, Bang. Emang iya, Kayak enggak ada purpose-nya dia. Oke lah dia nemenin, tapi kan udah gitu doang, tapi kayak enggak ada arc dari karakternya gitu loh. Nggak ada. Dia baru kenal udah kayak ini tahu kayak apa? Cowok-cowok yang emang mupeng aja gitu nemenin cewek cakep pulang, ternyata gue nggak tahu apa-apa, kenapa gue dikejar-kejar setan terus mati gitu. Terus yang tiba-tiba out of nowhere, ini mungkin agak adegan tapi out of nowhere gue sebenarnya suka. Iya emang nggak jelas itu. Iya aneh banget. Karakter siapa sih itu? Mas itu? Ya pokoknya si temennya itu kan gue lupa siapa namanya. Tapi kalau nama aktornya Abun Sungkar dia kalau nggak salah ya. Abun Sungkar. Ya Abun Sungkar. Ya semoga Mas Abun menemukan tempat lain yang dia bisa lebih dihargai lah. Lebih dihargai. Itu aneh. Terus siapa yang kalau karakter lagi yang temannya si Zia itu juga, yang teman cewek yang siapa? Yang siapa sih itu? Meli ya. Iya namanya Meli juga menurut gua. Ya. itu gua gimana ya, itu orang itu aneh loh sumpah, pengkarakterannya si Meli itu agak weird menurut gue, tapi ya nanti kita bahas. Iya. Coba banget dari lu, itu kan dari gue gitu ya. Terus ya
pokoknya gitulah ending, maksudnya semakin ke ending semakin Makin aneh membingungkan, kan. apalagi yang ala-ala sosokan apa namanya, yang ala-ala after credit scene loh. Lo kan udah sampai situ. Oh ya, itu gue pengen marah tapi nanti ya. Pendapat Iya, gue dulu ya. itulah, pokoknya. Nah, Pendapat gitu. gue dulu Nah, ya. sekarang pendapat lo sekarang, Pak. Pendapat gue adalah rupanya ya film apa dengan channel yang tepat gitu, lu bisa bikin film kualitas anak kuliahan kayak gini tuh di itu gitu di 21 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gue rasa skripnya itu pertamanya Chromoleo tanpa Jarod dah. Sama tanpa Petrus. Iya. Gue rasa ya. Tebakan gue ya. Soalnya bener-bener nggak nyambung tiga orang itu tiga hal itu tuh nggak nyambung, Zra. Iya, benar. Gue juga ngerti sih, Bang. Makanya itu gue juga bingung. Tahu-tahu Chromoleonya cuma jalan-jalan aja gitu di tempat kayak apaan tahu. Iya. Terus benar. Dan sekali lagi sorry aku potong, tapi ini sih ya CGI. Iya. Itu nggak tahu ya gue. Iya kan gitu. Chromoleonya jalan-jalan di tempat. Sementara si mayat Jarotnya itu ternyata ada di tempat lain. Nggak membalas dendam. Jadi si Chromoleonya sendiri gimana, mayatnya si Jarot gimana, tahu-tahu ada Petrus. Gue nggak ngerti deh. Ini pasti di penulisan skrip pertama itu kayaknya nggak ada salah satu dari hal itu gitu. Entah siapa yang mengusulkan ya, tapi itu bikin ceritanya menurut gue jadi berantakan. Apalagi gue benci banget sama eksposisi di itu kedua ya. Act 2 ya, yang temennya yang temennya Danang sama itu tuh Bapak RW tuh. Bapak RW bukan sih? Oh, yang pokoknya Pak RT Pak RW itu ya. Yang temennya yang matanya dibutain satu, yang eksposisinya panjang banget. Oh iya. Yang pokoknya yang di awal dia nembakin orang itu kan. Ini masukan gue ya ke yang penulis skrip. Kalau gue pengen nonton dua orang ngobrol bolak-balik, gue nonton Deddy Corbuzier, nggak di sini. Itu lama banget, sekitar 20 menitan ada kali. Gila, bosan gue nonton. Iya, benar. Dijelasin lah apa inilah itulah. Terus yang paling kocak lagi si bapak itu tuh, bapak yang matanya buta sebelah itu ngomong, saya membutakan mata saya biar nggak lihat Chromoleo, tapi kan dia masih bisa lihat ya. Masih ada satu lagi matanya, anjir. Iya kan, aneh banget kan. Terus motivasinya juga aneh sih. Maksudnya dia tuh, gue lupa dia mau apa sih sebenarnya. Gue lupa Bang, coba deh. Dia ini kan kalau nggak salah kan. Ya pokoknya dia tuh ingin Jarod tetap dibangkitkan kan kalau nggak salah. Jarod dibangkitkan supaya kutukan, karena supaya desa itu supaya desa itu dikutuk karena merasa desa itu sudah tidak baik-baik saja gitu. Jadi dia pengen membumi hanguskan semua. Ya penjahat. Padahal dia juga. Pokoknya penjahat nggak jelas gitulah, yang antagonis bikinan yang sebenarnya nggak ada niatan yang cukup masuk akal gitu. Gue nggak ngerti deh. Iya, makanya. Pokoknya dari cerita ya, dari cerita sumpah. Kacau deh ini. Aneh pokoknya. Gue juga pas ini apa ini kan. Itu gue sampai ini loh, sampai nggak tahu ya gue di kapan gitu. Mulai ngantuk, Zra. Mulai aduh. Apaan nih kok nggak jalan-jalan anjir. Mana yang lebih parah ya, ada beberapa adegan yang gue nggak tahu ya apa itu memang cuma buat diisi gitu, cuma biar panjang gitu, cuma biar orangnya kepisah gitu. Lu tahu nggak adegan yang si Abun Sungkarnya itu disuruh pergi cari bantuan? Iya benar, tahu. Cari bantuan kemana emang dia pernah? Nggak, emang dia pernah di desa itu? Ya nggak, ya gimana ya, mau ngapain si Abun? Siapa sih pokoknya si Abun itu mau ngapain dia? Cari bantuan kemana? Ditunjukkan ke sana. Pantes tahu nggak? Dia nggak tahu ya. Pantes tahu nggak? Si Abun ini berhenti di pos kamling. Iya kan? Oh iya benar. Karena dia nggak tahu mau ngapain, Zra. Mungkin dia mau nungguin si pos kamlingnya ya. Iya, minta bantuan gitu. Minta bantuan ketok rumah orang kayak apa kayak. Nah itu jadi dari cerita sih hancur banget. Ini sih banget. Iya dari cerita. Aduh, aneh banget. Apa? Adegan yang gue bingung ya. Nggak apa ya, dia mau masuk ke adegan Bang ya. Kan kita kan pasti kan juga ngelasakan dari garis besar lah ya. Ini adegan yang si ibunya si Meli. Kan jelas-jelas kan siangnya itu udah dikasih tahu ya. Jangan keluar rumah karena nanti kamu bisa mati gitu segala macam kan, sama si PRT itu kan. Udah nih. Itu yang satu. Yang kedua kan Chromoleo ini udah jadi cerita dan isu dan juga yang sudah mungkin bertahun-tahun, 10 tahun lah setelah kematian. Itu kan 10 tahun kan kalau nggak salah ceritanya setelah kematian Jarod. Berarti dia kan yang sesepuh atau yang tua udah tahu. Nah terus pas yang adegan dia keluar rumah itu loh. Iya. Kan bodoh ya? Iya. Atau mungkin kalaupun dia lupa tiba-tiba wah itu apa ya? Betul. Ya kalau dia udah tahu wah itu
Itu harusnya langsung masuk aja anjing. Harusnya seluruh orang desa itu udah tahu tentang kutukan itu. Iya. Dan ibu itu nggak punya alasan sama sekali kecuali untuk dibuat mati. Iya nggak? Iya dong. Iya benar. Emang tiba-tiba aja begitu. Emang kacau ininya. Iya, Terus kan? ini apa? Sekali lagi ya, kepala desanya juga si Pak RW ini juga di atas di sana tuh ngomong ke orang-orang itu buat siapa coba? Buat penonton, Zra. Orang-orang itu kan udah harus pada tahu. Bapak itu ngeksposisi Harusnya. kita kan jadinya. Iya. Benar. Emang capek banget filmnya isinya cuma gitu doang. Cuma apa jangan-jangan itu ya? Gue yang salah. Gue yang nggak boleh ngomel-ngomel sebenarnya. Sebenarnya ini metode baru film gitu. Kita udah pernah mendengar dong yang namanya show don't tell dong. Udah tahu dong. Iya dong, pasti. Mungkin ini metode barunya, Zra. Tell don't show, Zra. Jadi itu gitu. Jadi itu yang pengen disajikan gitu. Gimana kalau film itu ternyata tell don't show gitu. Yang isinya tuh semuanya ini apa kalau dialog gitu. Dialog antara pembantu-pembantu itu kalau di film kan. Iya, dialog eksposisi gitu. Ini film ini. Jadinya ini. Bener. Itu berarti gue harus appreciate, Zra. Soalnya film lain gak ada yang kayak gini gitu. Karena ini baru, metode baru ya? Iya, ini baru gitu. Terus film bioskop dengan kamera film yang bukan film dokumenter atau film found footage, tapi dengan style kayak gitu. Tapi goyang kameranya. Iya, itu pas gue nonton itu awal-awal mikir, ini mungkin cuma sedikit. Tiba-tiba kok sering banget kayak gitu ya. Hampir selalu malah. Iya, handheld. Zoom in, zoom out. Handheld. Terus padahal tuh menurut gue, wah ini kalau yang bagian sini agak still masih lumayan nih. Tapi ternyata ya udah kayak gitu karena dia tiba-tiba, atau mungkin nih menurut gue sih masuk bara ya memang pengen eksperimental sih. Gitu ya. Iya kayaknya pengen eksperimen. Atau ini minta artis ini sama semuanya nih minta bayarannya kegedean sampai ini Zra. Tripodnya lupa beli gitu. Masa sih? Atau gini tebakan gue lagi ya. Ini mereka lakukan syuting ini sambil gerilya gitu sama syuting lain gitu. Jadi syuting lainnya di mana gitu. Terus benar, karena biasanya kan Umbara Brothers nih kalau bikin film setahun banyak banget ya. Tahun ini aja tuh si Anggi Umbara tuh sudah Umbara Brothers sudah ada beberapa, coba kita lihat ya. Gue penasaran pengen lihat Anggi Umbara nih. Dia udah berapa film nih ya, coba ya gue lihat. Menarik banget. Anggi Umbara. Waduh, dia tahun 2024 aja ini udah 3 loh filmnya. Dia udah lebih bang. Ada Mungkar, ada Mukidi, terus ada Vina Sebelum 7 Hari. Nah terus ke Romoleo ini. Terus nanti ada lagi. Ada Tetes Embun Cinta Niala. 5. Tahun ini 5 loh si Anggi Umbara. Nah iya makanya itu kan tebakan gue. Jadi mereka saking gerilyanya nih Zra, lupa bawa tripod. Begitu nyampe lokasi syuting marah-marah gitu kan. Tripod. Udah gampang gue pegang aja gitu. Dipegang akhirnya. Aneh banget. Terus ini adegan yang gue paling ngakak. Tapi udah itu doang gue ngakak banget. Yang pertama yang kelihatannya dramatis banget. Mobilnya berhenti slow motion, kakinya turun slow motion, terus ada petir-petir nyamber. Itu juga dalam hati gue apaan nih? Jadi gue nih hampir nggak pernah gue di bioskop ya. Gue ini belum di bioskop, gue kayak ngangkat tangan gitu loh. Gue kayak what the hell? Gue kayak bener kayak apa sih maksudnya film ini aja. Adegan itu gue lupa tadi adegan itu. Maksud gue kayak what the hell? Gue sampai ini gue sampai ngelirik ke sudut kanan atas gitu, berharap ngelihat ada logo Indosiar gitu. Sebenarnya pas jeder deng itu kan ada ini kan, ada langit tiba-tiba awannya gelap, tiba-tiba kan agak animasi gitu kan. Iya emang makanya. Itu ada petir-petir. Sama gue nggak tahu ya, karena lu udah bahas dari segi sinematografi sama musik segala macam, gue kayaknya dicerita, gue pengen nanya sesuatu dulu deh sama ini. Sebenarnya riset nggak sih? Menurut gue soalnya enggak. Gue juga rasa sih enggak ya. Karena gini, di mana di satu tempat di mana di tempat di Indonesia yang ngusir setan itu pakai garam? Ada ya? Ada nggak sih? Nggak tahu sih gue. Ya soalnya tapi kalau gue kan nanya itu, gue kan kalau di luar negeri ya sering banget apa? Nah kalau di luar negeri ya. Apalagi kalau spesifik ya, peluru isi garam itu ada. Gue inget bahkan satu seriesnya, Supernatural. Iya itu favorit gue. Dan itu
mungkin di barat emang ada ini bahwa ya pakai salt nanti bisa menghalau apa ghost demons gitu kan. Tapi ya benar, gue juga sebenarnya gue tuh bingung juga sih. Walaupun gue coba-coba aja, oh ya mungkin di seluruh dunia emang gitu kali ya gitu kan. Tapi ya gue nggak pasti juga karena emang belum pernah di ini kan, belum pernah di benar-benar detail banget kalau apa namanya itu tadi kan salt itu bisa menghalau gitu. Walaupun juga nggak ampuh banget di film itu sepertinya. Ini juga kan, ini ditembak pakai salt bullet apa peluru garam kan? Iya. Dan kenapa mesti ada tembakannya sih? Gue bingung banget. Gue bisa membayangkan satu hal lagi yang penggunaan senjatanya itu jadi lebih masuk akal loh di film ini. Karena orang-orangnya itu mati ditembak. Oh iya. Jadi penggunaan senjata itu bisa masuk akal di sini. Tinggal ini aja, bikin cerita kalau setan-setan itu takut sama bunyi tembakan. Karena mereka mati ditembak. Begitu mereka ini bunyiin tembakan dar gitu, mereka kabur gitu atau gimana gitu. Itu lebih masuk akal dan lebih inline di ceritanya daripada tahu-tahu kita punya peluru garam gitu. Nggak tahu emang bisa diusir ya. Setahu gue tuh pakai air dalam itu loh. Pakai air bunga. Nggak tahu siapa yang daun kelor apa sih, bukan daun kelor itu ya. Atau sih aneh. Ya itu sih satu butuh gue itu. Jadi pas gue akhirnya itu konklusi gue lah, ini bukan film horor sih. Ya horor-hororan gitu, karena gue nggak sedikit pun merasa kayak jadi serem gitu, nggak ada gitu loh. Itu sama sekali nggak ada bang. Emang kayak, ini apa gitu kan. Ya kita tahu lah kenapa ya, karena isinya eksposisi semua gitu. Iya, terus yang judulnya Kromolio itu jadi ya kayak bilang di awal ya, bahwa di sini kayak tidak ada hal Kromolio yang jadi menarik gitu kan. Kalau gini-gini kayak jadi apaan tuh Kromolio itu kan nggak bisa. Kalau misalnya oke lah, gue nggak tahu ya film apa waktu itu, Lampor mungkin masih agak ada jelasin apa itu Lampor macam kan. Keranda terbang. Dan jadinya iya Lampor ya, Lampor yang sempat gue plesetin di review gue tentang film Lampir. Lampor itu bahkan lebih Kromolio dari Kromolio loh. Karena Lampor di situ itu kan ngutuk. Oh iya benar. Ini yang Lampor yang filmnya Dion Wiyoko ya? Iya kan kayak gitu. Di sini apa kalau kamu ngelihat kamu matinya juga nggak jelas, tahu-tahu dicekek sama makhluk nggak kelihatan gitu. Sama Jarot. Oh iya, dicekek sama Jarot. Ya. Makanya jadi tuh ini tuh yang fokus utamanya Kromolio atau Jarot, hantu Jarot itu loh. Karena ini kan hantu Jarot kan. Jadi ini kayak nggak tahu. Jadi pada endingnya kan gini, Kromolio tapi tiba-tiba sosok jin apa hantu Jarot. Nah jadi fokusnya ini apa gitu kan bingungnya. Sementara Jarotnya gitu sendiri belum dibangkitin kan? Iya belum dibangkitin, aneh banget. Sama ini ya, gue nggak tahu ya kenapa matanya tuh mata anabul gitu. Kenapa iya, gitu? Jadi kayak mata kucing, istilahnya jadi mata kucing. Iya mata anabul. Iya mata anabul. Gue nggak tahu kenapa. Lagi. Jadi gini loh, ada satu film yang menurut gue sangat keren masalah latar belakang setan gitu, The Grudge. Oh iya, itu banget ya. Itu tuh di setiap filmnya ini ya Ju-on ya. Kalau Jepangnya Ju-on. Iya Ju-on. Itu latar belakang setan itu masuk akal, dan begitu dia muncul, pas dia muncul serem itu yang bunyi itu dijelasin kenapa. Ibunya benar. Itu mati dicekek, pita suaranya rusak. Ya benar-benar. Abis itu dia dipukul-pukul kan sampai semua tulangnya patah, sampai dia cuma bisa merangkak serem itu. Nah iya. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya si Kromolio ini gitulah. Jadi setan di Kromolio ini kenapa bisa punya mata kucing? Apakah mereka kesurupan arwah kucing atau gimana gitu kan? Enggak gitu. Jadi enggak ada latar belakangnya kenapa matanya tiba-tiba jadi mata kucing, dan kenapa Zia tiba-tiba ngejilat pisau yang ada darahnya gitu tanpa tahu apa-apa soal ilmu hitamnya. Itu gitu. juga aneh sih. Iya makanya. Tiba-tiba abis itu dia akhirnya ya udah jalan siang hari dengan jalan terus sembuh sendiri gitu. Kayak film-film orang selamat sendirian gitu yang wah aku akhirnya selamat dari kengerian ini, padahal anjir. Bener lah. Terus kalau dari gue yang terakhir dari gue sih ya itu yang tadi apa namanya? After credit scene ala-ala itu siapa tiba-tiba. Nah itu juga kemarahan gue kedua. Bapak siapa? Apa-apaan ini? Mau bikin cinematic universe ini? Sama kayak ini mungkin sebuah organisasi pesugihan atau mungkin apa ini? Apa itu? Ada lanjutannya? Apa nanti mau ada Kromolio di second? Iya mau ada Kromolio 2. Kromolio sequel.
Enggak, kalau misalnya ditanamkan secara Bagus gitu dikit-dikit, ya. tipis-tipis gitu di film awalnya, kayak misalnya tiba-tiba ada orang, saya itu dari intel rahasia kepolisian yang bertugas mengurusi makhluk gaib gitu. Iya. Tiba-tiba terus mati aja gitu di akhir film. Itu lebih baik loh. Jadi kita tahu Iya, makanya bapak-bapak terakhir itu yang nyuruh anak buahnya bawa mayatnya Jarot itu siapa? Ini kan nggak dikasih tahu. Apa gue Iya, peduli makanya gitu jadinya sama bapak itu, kan enggak gitu. bener aneh. Iya. Itulah makanya gue juga apa-apaan nih gitu. Wah, aneh lah pokoknya. Pokoknya nih kesimpulan sih Bang dari gue sih udah kayak cukup aja, kayak capek. Apa udah gak bisa kali berkata-kata, tapi kesimpulan dari gue sih Bang adalah film ini apa ya? Ya aneh lah. Kayak nggak jelas. Pokoknya gue nggak tahu sih apa ini emang benar-benar serius bikinnya atau ya mungkin serius ya bagi orang yang bikin ya, pasti kan mereka juga capek. Tapi Jadi ya gimana ya? tebakan gue lagi ya, kan karena aneh. gerilya, waktu sama kesempatan panjang ininya, Iya. panjang produksinya itu jelek dua-duanya. Jadi nggak sempet. Jadi sekedarnya. Benar. Nah, itulah. Apa eksposisi sepanjang itu di Act 2 itu jelas gara-gara nggak sempet. Gue yakin banget itu gara-gara nggak sempet. Makanya eksposisinya panjang banget. Kalau nggak buat apa aja ada di situ. Ya memang nggak bisa disalahkan juga sih. Bikin 5 film sih. Iya. Coba dikasih ke yang lain gitu. Gua gitu. Lebih hancur. Ya gitu lah Bang, pokoknya Bang untuk Chromoleo ya pokoknya sangat direkomend bagi yang ingin menemukan sebuah misteri yang terus berkelanjutan. Jadi buat kalian yang mau nonton, rekomendasi gue adalah ya, kalau kalian mau menemukan jati diri kalian itu siapa gitu, bisa nonton Chromoleo karena itu bisa bikin ini loh, kalian berbicara dengan ini inner demon kalian gitu saat nonton film. Betul. Ya gitulah pokoknya sih. Udah mungkin tonton aja lah. Kalau gue menobatkan kameramen di Chromoleo ini kayak tadi biduannya kamera. Pokoknya karena kameranya begitu dipegang dia goyang sih. Mantep. Iya. Gue suka. Ini sebuah style baru lah kan. Ya udah. Oke lah Bang. Gitu aja dulu kali ya. Gitu aja. Oke, sekian dulu dari gue. Gigi Jarot. Sama dari gue juga Chromoleo. Sekian dulu. Thank you semua. Ciao, Mbak.